Juru bicara Prabowo Subianto kembali mengkritik Anies Baswedan dalam tweetnya. Ia mengatakan, bagi mereka yang mampu dan mau berjuang melalui jalur elektoral, masuklah parpol, berjibaku di dalamnya dengan berbagai dinamikanya, tidak sekedar menjadi tukang tebeng alias free rider yang ditumpangi sejenak demi ambisi pribadi. Ayo bareng-bareng perbaiki kualitas parpol kita. Netizen yang melihat tweet Dhanil tersebut langsung berkomentar, kok takut kali Anies jadi gubernur bro, segala macam fitnah kau tebak, ternyata muka dan hatimu sama buruknya. Habisah, seorang yang berpikiran intelek tidak harus bernarasi kebencian dan kedengkian. Soal-soal politik biarlah berdinamika dengan sendirinya, tidak mesti membangun sentimen yang berlebihan. Intelektual seseorang itu nampak dari kebijakannya saat ia berbicara maupun ia menulis. Derajat Wijaya, lah Gibran gimana? Dia PDIP dulu, di Solo PDIP yang nganter ke wali kota, tapi nyalon capres tiket dari Golkar. Sedangkan ia masih PDIP dan PDIP punya calon sendiri. Apa diperbolehkan etika dalam dinamika berpolitik di partai? Sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Nggak, maksudnya itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh. Dhanil Azhar Simanjuntak terus mendapatkan sorotan dari netizen usai menyebut Anies Baswedan sebagai pemburu jabatan. Salah satu akun X bernama Suwikyo Rahman mencoba mengklarifikasi apakah benar Dhanil Azhar Simanjuntak sedang mewakili Gerindra dan Prabowo Subianto. Ia bertanya, Profesor Bang Dasko, ucapan Dhanil Azhar ini mewakili Gerindra atau Pak Prabowo? Karena doi kan jubir beliau. Ia kemudian memberikan sebuah berita, jubir Prabowo tuding Anies berburu jabatan. Adian, ucapan Dhanil sangat arogan dan merendahkan demokrasi. Dhanil Azhar kemudian menjawab, saya tegaskan lagi ya, terang dia sedang berburu jabatan dan tidak pernah melatih diri menjadi oposisi. Dan dia sesungguhnya tidak kuat menjadi oposisi. Melihat jawaban Dhanil Azhar, akun X Icang SRG menjawab, sama juga Pak Prabowo tidak kuat jadi oposisi, makanya terima job menteri dari Pak Jokowi. Melihat komentar tersebut, Dhanil kemudian menimpali, beda jauh. Beliau sudah lebih 10 tahun menjadi oposisi dan diminta bergabung membantu, tapi tidak pernah menusuk dan menjelek-jelekan orang yang membantu beliau, beda jauh banget. Icang RSG kemudian mengomentari lagi, tapi ujung-ujungnya terima juga, benar nggak Pak Prabowo? Dhanil tidak tinggal diam. Ia kemudian mentweet, dibutuhkan dan demi menjaga persatuan. Setelah lama berjuang sebagai penyeimbang atau oposisi, beda dengan orang yang kau puja tidak pernah beroposisi dan konsisten berburu jabatan, tapi sok ngomong oposisi. Begini, sempat dicuitkan juga oleh Bung Dhanil, Bung Geis, ada beberapa pihak ingin menggunakan jabatan kepala daerah sekadar panggung asal beda untuk anak tangga jabatan politik berikutnya. Anda menangkapnya bahwa ini lagi menyindir Anies juga seperti pandangannya ada Bung Ray Rangkuti? Ya, yang pertama saya terus terang kecewa ya, karena pertama kali saya dihubungi yang akan berbicara dengan kita adalah Dhanil Azhar, sementara dia tidak ada sekarang. Jadi saya dengan Ray membicarakan orang yang nggak ada, siapa dia gitu, siapa Dhanil Azhar gitu, untuk kita diskusikan di sini. Kami sebetulnya sudah mengundang, tapi sampai sekarang belum memberikan respon lebih lanjut, bahkan sampai kita melakukan diskusi ini. Tahu gitu, karena saya merasa bahwa berbicara tanpa ada orangnya itu menurunkan ini kita gitu, karena dia bukan siapa-siapa gitu untuk kita bicarakan bersama, dia bukan siapa-siapa gitu. Oke. Loyalis Anies Baswedan, Kis Khalifa, merasa kecewa saat diundang di Kompas TV. Pasalnya, saat ia dihubungi oleh kru Kompas TV, ia akan dihadapkan oleh juru bicara Prabowo Subianto, yaitu Dhanil Simanjuntak. Namun, saat acara berlangsung, Dhanil Simanjuntak tidak berani datang, lalu diwakili oleh Nol. Gis juga mengatakan bahwa tidak pantas dialog kelas Kompas TV hanya membahas tentang tweetan Dhanil Azhar Simanjuntak. Ia mempertanyakan siapa Dhanil. Ia hanya seorang juru bicara Prabowo Subianto. Sampai sekarang belum memberikan respon lebih lanjut, bahkan sampai kita melakukan diskusi ini. Tahu gitu, karena saya merasa bahwa berbicara tanpa ada orangnya itu menurunkan ini kita gitu, karena dia bukan siapa-siapa gitu untuk kita bicarakan bersama, dia bukan siapa-siapa. Oke. Kalau soal Dhanil bicara semacam itu tentang oposisi dan sebagainya, saya tidak bisa membahas karena orangnya nggak ada. Kalau orangnya ada sih enak membahasnya. Juru bicara Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra, Dhanil Azhar Simanjuntak, terus mendapatkan sorotan dari netizen usai menyebut Anies Baswedan sebagai pemburu jabatan. Jadi kalau
Kalau kemudian Pak beberapa kali Pak Anies nyebut ingin bertemu dengan Pak Prabowo, itu hal yang wajar karena tadi saya sebutkan ada jutaan orang yang ingin maju jadi pilkada, ingin berburu jabatan kepala daerah, termasuk Pak Anies ingin ketemu Pak Prabowo. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak, menyampaikan sindiran kepada pihak yang mengaku oposisi, tapi mengincar jabatan kepala daerah. Sindiran keras itu dijawab oleh pihak Anies Baswedan. Sebelumnya Daniel menuliskan di akun X pribadinya, Daniel mengingatkan soal sopan santun kepala daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jabatan gubernur, bupati, wali kota itu bukan jabatan oposisi. Ia adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Fatsunya ketika terpilih tentu harus siap menurunkan dan menjalankan tugas-tugas pembantuan. Kita butuh gubernur, wali kota, dan bupati yang memahami hal itu, sehingga pembangunan nasional bisa berjalan akseleratif dan harmonis untuk Indonesia yang lebih maju. Daniel menilai oposisi tersebut ingin menjadikan jabatan kepala daerah sebagai batu loncatan untuk jabatan yang lebih tinggi. Pak Anies ingin bertemu Pak Prabowo itu hal yang wajar. Tapi sudah ada? Belum ada. Jadi ada 1.500 orang mungkin yang mau jadi kepala daerah, atau mungkin jutaan orang yang pengen ketemu Pak Prabowo karena sedang berburu jabatan kepala daerah. Pak Anies berarti sudah. Dan salah satunya ya Pak Anies yang berburu jabatan pada saat ini dan ingin ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi antriannya pasti sangat panjang dan itu hal yang wajar. Padahal menurutnya oposisi tepatnya berada di luar pemerintahan atau menjadi anggota parlemen. Sayangnya ada beberapa pihak yang ingin menggunakan jabatan kepala daerah tersebut sekedar panggung asal beda untuk anak tangga jabatan politik berikutnya, lupa fokus pada upaya harmonisasi pembangunan bersama pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden. Oleh sebab itu, Daniel mengapresiasi Ganjar Pranowo Mahfud MD yang menyatakan berada di luar pemerintahan setelah kalah dari pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Karena kan majunya Anies itu kan berdasarkan permintaan warga ya, di mana-mana warga menggunakan haknya untuk melakukan aksi spontan meminta Anies kembali, lalu dipotret oleh lembaga-lembaga survei, walaupun saya itu agak skeptis dengan persoalan lembaga survei, lalu partai mencalonkan gitu. Selama ini kan Anies tidak pernah bicara tentang pencalonan sebelum ada permintaan-permintaan gitu kan. Jadi nggak ada urusannya dengan oposisi dan bukan oposisi. Oke. Kalau ini adalah Anies sebagai mantan gubernur, lalu warga merasa tidak puas atas keadaan situasi yang saat ini terjadi, lalu meminta Anies kembali memimpin Jakarta, kan begitu aja persoalannya kan. Lalu partai melihat aspirasi itu, maka mereka menggunakan alat demokrasi namanya partai politik untuk mencalonkan Anies. Di mana urusannya dengan oposisi dan tidak oposisinya. Makanya karena tidak ada Danielnya di sini, jadi saya sulit bicara gitu. Kalau yang bicara orang seperti Cak Nur, bicara Romo Mangun, kita diskusikan, saya dan Ray di sini mendiskusikan pantas dan wajar gitu. Tapi Daniel, terus kita mendiskusikan tweetnya dia. Daniel Simanjuntak kembali mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Salah satunya yang ia tweet baru-baru ini. Ia menuliskan, "Saya kagum dengan Mas Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD sejak awal. Ketika kalah Pilpres langsung menyatakan akan berada di luar pemerintahan dan beroposisi. Tidak merangkai kata sambil menunggu harap-harap tawaran." Kontan saja, tweetan Daniel Simanjuntak tersebut mendapat komentar beragam dari warganet. Salah satunya adalah Harjono. Ia menuliskan, "Berarti nggak kagum sama Pak Prabowo ya Mas, kalah Pilpres langsung nyerah. Maling curang, saya kecewa saat Prabowo keok dari Jokowi di Pilpres 2019, tidak mengambil peran oposisi, tapi malah memilih jadi pembokat Jokowi. Semut Ibrahim, Pak Prabowo, Anda disindir jubir Anda." Javier Rosid, "Kalau didengar Pak Prabowo bisa ditempeleng ini Daniel Simanjuntak, kurang ajar banget babu nyindir majikan." Afwan Riyadi, "Maaf Pak Prabowo, 2019 kalah Pilpres, lalu merangkai kata sambil menunggu harap-harap tawaran. Untung saja datang tawarannya." Hal yang sama diungkapkan oleh Kata Pembina. Politisi yang punya latar belakang aktivis sekaligus akademis mestinya tajam dengan pikiran dan tulisan, bukan mulutnya yang tajam, lidahnya yang ganjen, dan jempol yang centil. Wiz Khalifa juga membalas, wataknya gembel. Sebutkan Mbak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar, saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Tapi kalau orang seperti Anies
yang ingin ikut pilkada DKI nggak bisa dibilang berburu jabatan. Kalau mau jujur, Anies itu cuman berharap tidak diganggu oleh Prabowo dengan gentong babinya, itu saja. Karena yang bisa mengalahkan Anies Baswedan di pilkada DKI itu gentong babi yang digerakkan oleh presiden, dan kemarin Presiden Jokowi. Kan itu kalau kita mau jujurnya. Tapi kemarin dari jubir Pak Prabowo, Bang Daniel ini di akun X-nya seperti menyindir seseorang. Dia bilang kalau ada sosok yang mengaku oposisi tapi dia mengincar jabatan kepala daerah, padahal kepala daerah ini bagian dari pemerintah. Ya. Jadi pada dasarnya kita semua ingin agar peran amanat yang dititipkan bisa dijalankan dengan baik. Jadi kita semua lihat perjalanan nanti. Bila amanat itu diberikan untuk mengikuti pilkada, kami jalani pilkadanya.